Timor Leste bikin banyak negara prihatin sampai memohon berhenti berhutang karena hal ini. Timor Leste, negara yang telah merdeka dari Indonesia, namun kondisi ekonominya masih dalam kondisi mengkhawatirkan. Kekayaan minyak yang melimpah nyatanya tak mampu membuat negara ini hidup dengan makmur. Sementara itu, petinggi politik Timor Leste Sanana Gusmao berkeyakinan bahwa negara ini akan hidup makmur jika melakukan pembangunan skala besar, yaitu dengan mengembangkan ladang minyak dan pembangunan infrastruktur besar-besaran lewat proyek Tasimane. Proyek ini dinilai sebagai jalan panjang bumi Lorosai untuk mencapai kesejahteraan. Namun, untuk melaksanakan proyek besar ini, negara itu membutuhkan investasi dari negara asing dan mendapatkan pinjaman dana untuk melakukan pembangunan. Sejauh ini, China dan Australia adalah yang terdepan dalam memberikan pinjaman dana pada Timor Leste. Meski demikian, justru banyak negara di dunia dan lembaga yang prihatin dengan hutang Timor Leste sampai memberikan seruan untuk memintanya berhenti mengambil utang. Menurut CADTM.org pada 8 September 2011, organisasi internasional mendesak pemerintah Timor Leste untuk menjaga negaranya bebas hutang. Mereka meminta Timor Leste menahan diri dari meminjam uang dan pemberi pinjaman internasional untuk melindungi generasi mendatang. Kelompok-kelompok tersebut berpendapat bahwa daripada mengulangi kesalahan negara berkembang lain yang telah bergumul dengan hutang selama beberapa dekade terakhir, Timor Leste harus belajar dari pengalaman mereka yang sering kali menimbulkan kesulitan besar pada rakyat mereka. Surat tersebut memperingatkan bahwa terlepas dari kekayaan minyak Timor Leste saat ini, ketika minyak dan gas Timor Leste habis dalam waktu kurang 15 tahun dan hutang masih harus dilunasi, maka anak dan cucu Timor Leste akan menanggung akibatnya. Surat tersebut diprakarsai oleh Movimento Contra Dev atau Gerakan Melawan Hutang, difasilitasi oleh Lau Hamuto, Timor Leste dan Timor Leste, dan Jaringan Aksi Indonesia atau ETAN yang berbasis di Amerika Serikat. Pernyataan tersebut didukung oleh 117 organisasi yang berbasis di 28 negara. Jaringan internasional dengan pengalaman panjang dalam menentang hutang yang membebani negara berkembang termasuk di antara para penandatanganan. Mereka di antaranya East Global, Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, Third World Network, dan CADTM International atau Committee for the Cancellation of Third World Hutang. 20 kelompok di Timor Leste menandatangani pernyataan tersebut, termasuk Lembaga Pemantauan dan Analisis Pembangunan Timor Leste atau Lau Hamuto, Forum LSM, Front Mahasiswa, Forum Pemimpin Komunitas, Yayasan Haburas, dan ETA DEP. Penandatanganan lainnya termasuk advokat pembangunan berkelanjutan dan kelompok yang telah lama mendukung masyarakat Timor Leste, seperti Jubilee USA, International Platform of Jurists for East Timor, Oil Change International dari USA, EarthWatch dari Australia, Friends of the Earth US, Bank Information Center dari USA, TAPOL dari UK, CAVOD dari UK, Japan East Timor Coalition, dan Free East Timor Foundation atau VOT Utrecht dari Belanda. Pendapatan dari minyak dan gas memberikan 95% pendapatan negara Timor Leste, menjadikan negara itu paling bergantung pada ekspor minyak bumi di dunia. Meskipun Timor Leste masih belum meminjam dana dari negara lain atau lembaga keuangan internasional. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang memungkinkan pinjaman termasuk anggaran 2009 dan hukum manajemen keuangan, serta revisi undang-undang dana minyak dan utang publik yang baru. Pada awal Agustus, Bank Pembangunan Asia memuat informasi di situs webnya tentang usulan pinjaman 8,15 juta US dollar ke Timor Leste untuk meningkatkan jaringan jalan nasional. Movimento Contra Dev adalah koalisi organisasi masyarakat sipil di Timor Leste yang menentang negara yang mengambil pinjaman. Timor Leste langsung ke jurang kemiskinan usai lepas dari Indonesia. Negara yang berada di bagian timur Pulau Timor itu masuk dalam kelompok negara miskin di dunia atau berada di urutan 52 dari 62 negara. Sudah 20 tahun merdeka, tapi Timor Leste masih mengalami masa-masa sulit. Terlebih,
Semenjak COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, dipastikan banyak negara terkena imbas pada sektor ekonominya. Selain itu, Timur Leste mengalami masa-masa sulit di bidang politik. Konflik lama antara mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri dengan Sanana Gusmao menimbulkan perombakan parlemen. Semua anggaran politik sejak tahun 2018 ditunda sehingga menyebabkan penurunan belanja publik. Menurut East Asia Forum, situasi politik pada tahun 2020 di Timur Leste diawali dengan runtuhnya koalisi Gusmao dan Partai Fratelli. Mari Alkatiri bergabung dengan pemerintahan pada Juni 2020. Sedangkan pemerintah kini sejajar dengan mayoritas parlemen dan mendapatkan dukungan presiden. Hal ini menjadi awal dari stabilitas yang lebih baik dan ketidakpastian politik mulai berkurang, meski situasinya masih rapuh. Negara itu mengalami peningkatan ekonomi tahunan sebesar 3% dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan akan tetap rendah pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat jauh dari harapan Timor Leste untuk menjadi negara berpenghasilan menengah pada tahun 2030. Hal itu sudah direncanakan dalam rencana pembangunan strategis Timor Leste, di mana masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selama hampir 2 dekade negara itu mengalami situasi ekonomi yang jalan di tempat. Sementara, sisi positifnya mereka berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Meskipun ada banyak kasus dilaporkan, namun jarang ada kematian yang terjadi. Sektor kesehatan punya standar yang cukup baik. Peningkatan secara luas dianggap sebagai pencapaian untuk negara yang baru merdeka ini. Bahkan jika situasi pandemi berubah, hal itu akan berdampak kecil karena populasi yang sedikit dan usia yang muda. Rata-rata usia penduduk Timor Leste 17 tahun dan sekitar 40% populasi berusia 15 tahun, membuatnya menjadi negara dengan populasi termuda di dunia. Namun, bukan berarti Timor Leste akan dengan mudah memenuhi harapannya pada tahun 2030 mendatang. Pandemi telah mengganggu jaringan produksi dan perdagangan internasional. Timor Leste telah terlindung dari pengaruh-pengaruh ini karena tidak diintegrasikan ke dalam ekonomi global. Pertanian subsisten mendominasi mata pencarian dan kurang dari 30% dari semua pekerjaan berbasis upah. Industri modern terdiri dari sektor publik dan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh publik. Tidak ada perusahaan manufaktur atau multinasional besar di pulau itu. Pariwisata masih menunggu untuk dikembangkan dan ekspor non-migas terdiri dari kopi dalam jumlah yang sedang.